Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hanifah dari kelas 06 TPLP 001 ingin menjelaskan cara membuat menu navigation drawer di Android Studio. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita buka project Android Studio-nya. Oke, untuk kalian yang sudah pernah membuat project Android Studio sebelumnya, pasti munculnya akan seperti ini pertama kali. Cara untuk membuat new project-nya atau project barunya dengan cara file, new project, pilih empty activity, lalu next. Terusnya di sini kalian tulis, misalnya Nadia underscore 17 10 11 40 22 54 TA tugas akhir. Untuk kalian bebas menulis nama apa aja, yang penting nggak ada spasi ya. Spasi nggak ada, jadi menggunakan underscore. Habis itu finish. Oke, selesai. Selanjutnya maka akan muncul dua tampilan seperti ini, activity underscore main.sml dan main activity. Tapi karena berhubung hal pertama yang akan kita lakukan bukan ini, maka akan aku silang dulu. Jadi kita pertama akan ke Gradle script, ke build Gradle module application, terusnya menambahkan di sebelum paling bawah ini, tambahin 3 baris kalimat ini, implementation Android navigation, sampai implementation Google Android material 120. Ketika sudah selesai, kalian sinkronkan. Di sini nanti ada tulisan sinkron now. Kalian klik sinkron now-nya. Tapi pastiin laptop kalian terhubung dengan internet. Setelah diklik sinkron now, ditunggu prosesnya sampai ada tulisan configure successful di bawah sini. Oke, lanjut kita ke build Gradle udah selesai. Kita lanjut ke style yang ada di rest. Terusnya values, kita akan ke style. Di sini kita masukin, kita ganti di sini. Tadinya itu di sini itu tulisannya adalah dark action bar. Di sini kita ganti jadi no action bar. Jadi kalian ganti nih, yang belakangnya no action bar. Oke, terusnya di sini juga kalian bisa mengganti warnanya sesuai yang kalian inginkan. Di kostum ini kalian bisa memilih bebas untuk warna tampilannya, mau warna apa, ini juga bisa. Oke, setelah itu kita silang lagi. Style sudah selesai, kita lanjut ke pembuatan 2 SML pada drawable. Oke, jadi kita untuk membuat 2 SML dengan cara klik kanan drawable, new, habis itu drawable research file. Kita tulis di sini IC baseline home 24, habis itu langsung oke. Selanjutnya bikin lagi drawable lagi, new drawable research, tulis lagi IC, terusnya baseline smartphone underscore 24, habis itu oke. Kalau sudah kita silang, maka nanti akan muncul dua yang tadi, IC baseline home sama smartphone. Oke, kita klik yang smartphone, yang baseline home. Di sini kalian bisa menambahkan search kodenya untuk IC baseline home, bisa kalian ikutin. Ada vektor, SMS Android width 24 dp, height 24, viewport width 24, fill color white, type data, pokoknya kalian bisa ikutin. Lanjut ke IC baseline smartphone 24. Maaf yang tadi ini untuk menghasilkan ini, kalau kita bisa lihat. Nah, untuk menghasilkan gambar rumah nanti di tampilan depan, tampilan home, tampilan halaman utama dari project kita. Kalau ini
Untuk menampilkan gambar phone, smartphone seperti ini, kita masukin kodenya. Nih, kalau pet data kita masukin, ini ada beberapa. Nah, nanti maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya, kalau sudah bikin dua ini, kita lanjut ke pembuatan header di layout. Pembuatan header di layout, berarti ini kita tutup dulu, habis itu ke layout. Nah, cara membuatnya gimana? Layout, klik kanan, new layout research file. Lalu kita tulis header. Oke, nah kalau sudah muncul headernya, kita akan tampilin header. Nah, ini dia header. Header akan muncul di layout. Di sini kalian bisa ikutin source kodenya. Di sini bukan menggunakan Android at Compat, tapi di sini linear layout. Kalian bisa ganti. Terusnya untuk tulisan depannya Nadia Hanifah 30 SP untuk text size-nya. Ini untuk ukuran tulisannya. Maka akan bisa dilihat hasilnya nanti seperti ini. Nah, ada tulisan nama kalian di project kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke REST new drawable. Kita akan lanjut ke, sebentar ya, untuk urutannya. Kita akan membuat menu di REST. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara klik kanan, new Android research file. Teruslah kita tulis menu di sini. Terusnya untuk research type-nya juga diganti jadi menu. Oke, habis itu oke. Kalau sudah, maka nanti akan muncul tampilan menu di dalam REST kita. Oke, setelah selesai, kita akan membuat folder draw menu. Folder draw menu itu artinya untuk membuat model menu dengan cara klik kanan, new, menu research file. Habis itu kita klik, kita tulis di sini namanya drawer menu. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul aplikasi tulisan drawer menu.sml di sini. Oke, kalau sudah, kita akan masukin source code di drawer menu. Oke, ini source kodenya. Menu SML tools, checkable, item Android, nav home, Android title home, ini untuk halaman utamanya home. Dan bisa dilihat di sini untuk yang model tampilan smartphone-nya ada tulisan Nadia Hanifah NAV pertemuan 1, pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Oke, kita lihat ke desainnya gimana kalau misalnya source code ini udah jadi dalam bentuk desain. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ada home, pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Sampai 12, sorry. Oke, sudah. Kita lanjut ke activity underscore main. Nah, ini dia yang kalau misalnya kita buat project langsung muncul ya. Kita ke layout, ke activity underscore main. Mana activity underscore main? Oke, ini dia. Kita masukin source kodenya di sini. Source kodenya ada linear layout,
match, parent, wrap content, vertikal, berarti nanti hasilnya akan ke bawah. Colornya ini nanti untuk membentuk warna ya. Terusnya home navigation drawer untuk tampilan tulisan depannya Nadia Hanifa. Jadi ini untuk pembentukan halaman utamanya. Kalau kalian bisa lihat, nanti akan muncul di halaman utama tulisan home navigation drawer 30, ukurannya bold, dipertebal berarti. Terus ada tulisan Nadia Hanifa juga. Text size-nya, ukuran tulisannya 30, stylenya bold italic berarti dipertebal dan miring. Terusnya untuk 17-nya untuk name-nya juga bold dan italic. Selesai itu kita akan lihat hasilnya kalau misalnya kita sudah bikin sampai bawah sini. Nah, ini dia hasilnya. Ada home navigation drawer Nadia Hanifa 17, 10, 11, 40, 22, 5, 4. Oke, sudah selesai untuk activity main.xml-nya. Kita lanjut ke main activity-nya. Main activity adanya di yang atas ini. Nah, ini dia main activity. Oke. Main activity bisa dilihat di sini. Import Android app compat activity, jadi ini dia tetap ditambahin beberapa import di dalamnya seperti widget toolbar, widget drawer layout, terusnya import Android content intent, menu item, navigation, drawer layout, action bar, draw toggle, navigation view. Oke, di sini ada case nav home, berarti untuk tampilan home. Dilihat di sini ada class-nya dari main activity. Nadia Hanifah pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 dan setup toolbar. Ini wajib ya nanti di semua pertemuan di sini nih. Pertemuan kalian di project-project kalian yang ingin disatukan, semuanya wajib ada tulisan ini di bawahnya. Oke. Kita lanjut, activity-nya disilang, kita ke manifest, Android manifest.xml. Di Android manifest ini, kita menambahkan source code seperti bawah ini. Oke, jangan lupa ditambahin. Setelah itu, setelah semua selesai, untuk lebih jelas nanti aku akan kasih link Google Site-nya ya. Ini untuk tampilannya. Setelah sudah, kita lanjut ke menambahkan assets folder. Oke. Gimana cara menambahkan asset folder? Yaitu klik new, habis itu folder, pilih assets folder di sini. Nah, habis itu kalian klik finish, nanti akan muncul folder asset di application-nya. Terusnya masukkan folder yang berisi. Nah, ini htdocs. Oke, aku simpan di sini Nadia Hanifah pertemuan 11. Bisa dilihat di dalamnya ada project aku HTML. Caranya klik kanan pada foldernya. Pilih copy. Habis itu setelah selesai, kembali lagi ke Android Studio, assets-nya klik kanan, habis itu paste. Nanti bisa dilihat folder kita tadi yang ada di htdocs pindah ke sini. Oke, setelah selesai kita
akan memasukkan pertemuan 1 sampai 12. Cara membuatnya gimana? Kita bikin file, new activity, pilih empty activity. Oke, kita tulis di sini Nadia Hanifa underscore pertemuan 1. Oke, karena kita sudah pernah buat, jadi misalnya kita buat Nadia Hanifa pertemuan A gitu ya. Nah, nanti pertemuan 1 ini, habis itu kita klik finish. Jangan lupa ini semuanya pertemuan 1 sampai 12 semuanya harus dibikin seperti ini. Nanti pertemuan 1 selesai, bikin lagi file, new activity, empty activity. Kalian bikin lagi tapi beda pertemuan. Karena ini pertemuan 1, kalian bisa selanjutnya bikin pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5 dan seterusnya. Habis itu finish dan silang. Maka akan dilihat. Oke, nah Nadia Hanifa pertemuan 1. Terusnya di asetnya bisa lihat di bukan di aset, di res-nya, habis itu layout bisa dilihat ada Nadia Hanifa pertemuan 1 sampai 12 sampai 12. Kalian bikin lagi file, new activity, empty activity, tulis lagi Nadia, misalnya namanya siapa, Karina underscore pertemuan 2. Bikin lagi dari awal lagi gitu sampai jumlah sesuai dengan jumlah project pertemuan kalian. Oke. Yang pertama kita ke Nadia Hanifa pertemuan activity-nya dulu. Habis itu kita buka juga Java-nya. Oke, di sini kalian tinggal ngikutin dari sini sampai F ini nih. Ulang lagi ya. Nah, ini kalian tinggal copy, kontrol copy, nanti untuk di semua pertemuan ini disamain. Terusnya yang ini ikutin sesuai dengan project kalian di pertemuan 1 yang udah pernah kalian buat sebelumnya. Jadi kalian buka lagi project kalian yang dulu, yang pertemuan 1 itu. Kalian copy yang di bagian sesama XML juga ya, jangan diambil yang di Java, sesama XML juga. Kalian ambil nah ininya, source kodenya, terus kalian pindahin ke activity Nadia Hanifa ke project kalian yang bakal disatuin ini. Jangan lupa di awal juga aku udah bilang kalau ini nanti juga diikutin, harus sama juga ya nanti untuk pertemuan yang lainnya. Oke, untuk Nadia Hanifa pertemuan 1. Nah, ini dia. Ini import Android, ini untuk import-import, kalian ikutin. Yang abu-abu ini sebenarnya nggak perlu. Yang ini nggak perlu, kalau udah abu-abu gini tandanya tidak digunakan. Terusnya lanjut ke public class-nya, kalian masukin tuh yang di Java kalian, di project pertemuan kalian yang pertama kali kalian bikin itu, kalian masukin ininya apa namanya, ya source kodenya, terusnya override protect void-nya, terus akan masukin lagi source kodenya, set toolbar-nya, kalian ikutin. Nah, kalau sudah nanti dari setup toolbar ini sampai ke return false, pokoknya sampai ke bawah sini itu kalian tinggal copy paste. Nah, ini bakalan sama, cuman yang bedanya di sininya aja nanti kalian harus ganti. Nah, di sininya nih kalian ganti di setiap pertemuannya pertemuan berapa. Kalau pertemuan 2 ya ganti semuanya pertemuan 2, tapi biarin yang ininya tetap ya, yang ini tetap sama yang ini juga tetap. Oke, lanjut kita ke pertemuan 2. Pertemuan 2, kalian jangan lupa yang aku bilang, kalian tinggal kopas aja sampai yang F ini, tapi diganti nanti titelnya jadi pertemuan 2 ya, jangan pertemuan 1 lagi, pertemuan 2, terus nama kalian terserah kalian lah.
terusnya constraint layout. Nah, ini kalau ini sudah mulai masuk ke Kopas ya, Kopas dari project pertemuan 2 kalian yang dulu yang pernah kalian buat. Kalian tinggal copy paste, tuh bisa dilihat sampai ke sini. Nah, nanti dari linear layout sampai bawah ini kalian tinggal kopas dari yang pertemuan 1. Kalau kita splitin, bisa kita lihat ya kalau di split. Nah, ini dia untuk pertemuan satunya, pertemuan 2-nya yang pernah aku buat di project aku dulu. Oke, lanjut. Kita ke pertemuan 3. Oh, sorry, yang pertemuan 2-nya aku belum jelasin yang ininya ya. Oke, kalian ikutin juga untuk pertemuan 2 Java-nya, project kalian di bagian Java-nya juga, tinggal kopas-kopas aja. Oh, sorry, ini udah aku jelasin juga tadi. Oke, lanjut berarti kita ke pertemuan 3. Pertemuan 3. Pertemuan 3 desainnya ya. Oh, yang ini. Oke. Pertemuan 3, jangan lupa ini juga kalian tinggal copy paste aja sampai sini. Yang ini udah kalian masuk ke project kalian, ambil dari project kalian, terusnya kalian ambil copy paste juga source code dari project kalian dari pertemuan 3 itu sampai constraint layout, dari linear layout sampai ke bawah. Ini kalian bisa ikutin source code yang ada di sini. Oke. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat di sini karena aku pernah bikin source code project pertemuan 3. Bisa dilihat di sini ada project aku di pertemuan 3. Oke. Kita ke Nadia Niva pertemuan 3-nya. Oke, di sini dimasukin, masukkan, keluaran, dari layout, masukkan lagi, keluaran, ya pokoknya disamain source codenya sama pas project kalian pertemuan 3, ingat di bagian Java-nya juga ya. Kalian bisa ikutin aku beberapanya. Jangan lupa dari setup toolbar sampai ke bawah sini nih, kalian tinggal sampai ke bawah sini kalian tinggal copy paste, tapi jangan lupa yang pertemuan 2-nya diganti jadi pertemuan 3. Ini masukin lagi nih, kalau misalnya ada source code yang harus dimasukin, masukin lagi. Lanjutin dengan yang ini. Oke, pertemuan 3 selesai, kita lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4, ini dia Java-nya, terusnya activity XML-nya, kita lihat juga pertemuan 4. Oke, ini seperti yang sebelumnya ya, aku kayaknya nggak perlu ngejelasin lagi. Terusnya ini, nah dari bagian sini, ini adalah project aku di pertemuan 4 tentang edit nilai. Terusnya dia juga ada logika button, logika dimasukin. Terusnya ada nilai, ada cetak nilai. Nah, Nadia logika text view. Yang ini kalian perlu tambahin dari sini ya. Kalian perlu tambahin sendiri. Oke, untuk gimana sih untuk project aku yang di pertemuan 4 itu? Pertemuan 4 aku tuh projectnya seperti ini bentuknya. Nah, nilai logika 0 logika. Jadi kalau kita masukin nilainya nanti logikanya akan muncul ya. Oke, seperti itu. Pertemuan 4-nya, nah ini dia dimasukin text view-nya apa aja, button-nya yang tadi dibuat di activity-nya ya. Tunggu sebentar, oke. Dimasukin private double-nya, string-nya, cek 1, cek 2. Terusnya override, navigation, lagi ke text view, cache-nya juga tinggal ikutin dari setup toolbar sampai return file sampai ke sini nih. Nah, ini masukin lagi nih logika yang ada di project kalian.
project aku nih, lihat ya. Kalau nilainya lebih besar 80, terus nilainya A. Lebih besar dari 70 tapi kurang 80, nilainya B. 60, nilainya lebih besar dari 60 tapi kurang dari 70, nilainya C, sampai ke bawah ya. Habis itu masukin lagi yang ini, kalian tambahin sendiri. Oke, selesai untuk pertemuan 4-nya. Kita lanjut ke pertemuan 5. Pertemuan 5-nya dari sini aja ya, langsung. Di sini aku bikin project tentang nadia angka pertama. Oh, operasi 2 angka. Jadi sini ada di teks nadia angka pertama, terus nadia operasi angka maksudnya ya, nadia angka kedua, nadia button, nadia hasil, terusnya nadia keterangan. Ini aku ngekopas, aku nggak ngetik lagi karena aku udah pernah buat project sebelumnya. Jadi di bagian XML-nya aku tinggal kopas aja. Di bagian XML-nya juga, sampai ke bagian ini nanti linear layout baru aku tambahin sendiri. Ini juga karena linear layout sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi aku tinggal kopas juga. Untuk melihat project aku yang pertemuan 5 ini, tinggal kita split. Nah, ini dia. Ada untuk memasukkannya, button ini prosesnya, nanti akan keluar hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, di pertemuan 5-nya di sini kita lihat lagi. Ini jangan lupa dimasukin importnya, extension app compact activity, text view-nya input 1, input 2, operator, result, notif, buttonnya BT hitung berarti yang proses itu, hasil, cek, string cek 1, cek 2, terusnya driver layout, action button, ini kita tambahin. Setelah kita tambahin, baru override. Ini kayaknya langsung ada nih. Seingat aku nih langsung ada dari ininya, dari project, dari ininya langsung, dari laptopnya langsung, dari search kodenya langsung ada. Jadi kita nambahin lagi setup toolbar. Ini kita tambahin sendiri. Kita tambahin sendiri nih dari project kita yang sebelumnya. Baru dari sini nih, switch, menu item, sampai dari sini, dari navigation sampai ke bawah sini. Ini kita tinggal kopas aja dan ganti jadi pertemuan 5, tadinya pertemuan 4. Oke, terusnya kita tambahin lagi search kodenya, klik hitung ya, angka positif, angka negatif. Ini aku ambil dari pertemuan aku yang sebelumnya yang pernah aku buat. Yang ini juga tinggal kopas aja ya, karena aku udah bikin juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk melihat hasilnya, apa sih yang aku buat di pertemuan 5 itu? Tadi udah dilihatin ya? Oh ya, aku lupa, aku udah ngeliatin. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke pertemuan 9. Oke, pertemuan 9 ke kodenya. Lanjut, aku langsung ke linear layout. Ini aku ambil dari project pertemuan 9 tentang apa nih ya waktu itu. Kita lihat aja ya di splitnya. Untuk tampilan, tentang menu item. Nah, ini dia. Oke, bisa kalian lihat sendiri untuk menu item. Jadi aku buat itu juga. Terusnya di sininya aku tambahin search kodenya. Oh, di pertemuan 9 ini aku ngebuat laptop sama smartphone. Pantesan aja di sini ada beberapa item-item gini untuk nanti terbagi jadi laptop sama smartphone. Maka di sini aku bikin activity laptop sama activity smartphone. Aku tulis case-nya, aku masukin lagi. Nah, ini juga driver layout. Nah, di sini aku tambahin activity smartphone dengan cara sama, karena kita memasukkan activity laptop sama smartphone, kita bedain ya ininya, activity-nya, kita buat lagi activity smartphone sama activity laptop.
di file new activity, empty activity, terusnya kalian tulis smartphone Nadia, misalnya nama kamu Karina gitu, kalian ganti. Habis itu tadi smartphone sama laptop ya. Besok kalian bikin lagi yang baru, new activity lagi, empty activity lagi, bikin lagi terus lagi laptop. Nah, setelah selesai, kalian buka activity smartphone-nya, kalian ambil dari pertemuan 9 kalian ya, tentang smartphone, kalian kopas aja, kalian tinggal kopas itu ininya, list view-nya yang ini, kalian kopas isinya, udah selesai, nggak perlu tambah-tambahin lagi, nggak perlu ada kata-kata lagi di bawahnya. Yang laptop juga, ini aku ambil dari yang project pertemuan 9 aku, di list view-nya juga. Nah, ini dia yang aku tambahin. Kalau ini kan juga ditambahin sama seperti yang lainnya. Kalau ini nih wajib harus ada di setiap pertemuan ya kan. Yang ini. Nah, ini beda-beda. Kalau yang bawahnya ini setelah FFF ini text color ini beda-beda ya, setiap isinya nih beda-beda tergantung project kalian. Kalau dilihat seperti ini hasilnya. Nah, ini dia laptopnya dia. Terusnya yang smartphone split smartphone. Ini dia. Oke. Jangan lupa di pertemuan 9 ditambahin activity smartphone sama laptop. Selanjutnya kita ke ya, habis itu kita lanjut ke pertemuan 10. Pertemuan 10 ini dia. Pertemuan 10. Waiting. Wait. Oke, good job. Oke, di sini pertemuan 10. Pertemuan 10 Nadia Hanifa, kalian jangan lupa untuk mengganti setiap pertemuannya ya. Oke, navigation di sini kita nggak perlu ini tinggal kopas aja dari semua pertemuan karena sama. Tinggal ganti setiap pertemuan ininya. Yang ini dari masing-masing projectnya, karena pertemuan 10 aku ngebuat web view. Web view itu tampilan web. Tampilan web ini jadi harus aku menghubungkannya harus dengan menggunakan HP di sini. Kalau di laptop nggak bisa. Nah, ini dia web view. Nanti nyambung-nyambungnya aku akan menampilkan Unpam, menampilkan tampilan Unpam web Unpam nanti nyambung-nyambungnya. Oke, untuk lanjut kita ke ininya. Tuh kan bener nih. Ke HTTPS-nya. Jadi aku masukin di sini HTTPS-nya apa. Terusnya ya gitu. Pokoknya ini jangan lupa masukin semuanya. Search kodenya. Kalau yang kalian memiliki tugas sama kayak aku mau bikin web Unpam, kalian bisa lihat cara bikin web Unpam, kalian bisa lihat di link Google Site aku, nanti yang aku bakal share ke kalian. Oke? Dan bagaimana cara aku bisa memasukkan, nah kalian bisa ngeliat bener nggak sih yang aku buat ini source kodenya sama dengan project pertemuan 10 aku, kalian bisa lihat nanti di link yang akan aku kasih. Oke, sudah selesai. Jangan lupa ya case-case-nya dimasukin. Sampai yang bawah ini juga penting ya, ini wajib ya dimasukin juga. Oke, kalau sudah kita ke pertemuan 11. Pertemuan 11 jangan lupa jawabannya. Pertemuan 11 relative layout. Oke, di sini aku ngebuat web view, navigation view. Oke, di sini aku buat project web view lagi. Cuma di sini aku lupa nih web view-nya bikin apa ya, nanti kita akan lihat ya. Oh, bikin tampilan ini, halaman utama Unpam. Bikin halaman utama Unpam kan kalau tadi kan menghubungkan. Jadi hanya menghubungkan aja. Jadi orang yang udah punya HTML-nya tinggal kita hubungin. Kalau ini yang tadi
untuk pertemuan 11 yang kita buat folder aset. Nah, di sini kan ada ininya nih. Nah, ini project HTML yang kita buat sendiri. Nah, kita bikin, terusnya nanti kita masukin ini ke dalam sini, nanti akan muncul di sini project HTML kita. Begitu. Kalau yang pertemuan 10 tadi itu orang lain yang bikin HTML-nya. Jadi kita tinggal menghubungkan aja. Kalau ini kita yang bikin HTML-nya. Jadi kita menghubungkan HTML kita sendiri. Oke, pertemuan 12. Ininya belum mana Java-nya. Oke, yang Java-nya bisa dilihat. Nadia Hanifa tampil HTML, karena aku yang buat HTML-nya. Nadia Hanifa pertemuan index.html. Nah, nih, sama kan Nadia Hanifa pertemuan 11, karena aku yang buat HTML-nya. Terusnya jangan lupa dimasukin switch case-nya. Dan private void ini juga wajib ya ditambahin. Oke, kita lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan 12. Sini aku nggak perlu ngebahas sampai sini karena tinggal kopas aja. Tinggal diganti pertemuannya jadi pertemuan 12 yang tadinya mungkin pertemuan 7, pertemuan 4 atau pertemuan berapa. Di sini aku bikin home, tampilan depan. Pertemuan 12 Nadia Hanifah. Jadi ini cuma teks view aja, cuma tulisan doang. Nggak project apa-apa, kok bisa dilihat seperti ini. Nah, nanti akan hanya muncul seperti ini aja, tulisan aja. Gitu aja untuk project akhirnya, yang pertemuan 12. Terusnya nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak perlu bikin apa-apa lagi. Makanya tinggal nambahin drawer layout ini aja, sama setup toolbar sampai bawah, sampai sini juga. Tinggal kalian kopas aja dari yang sebelumnya. Dan ganti jadi pertemuan 12. Oke, kalau udah semua, udah dirasa udah benar semua, nggak ada yang merah-merah di sininya ya, nggak ada yang merah-merah di sini juga nggak ada yang merah-merah. Kalian bisa langsung nge-run aplikasinya. Oke, run aplikasinya. Kita coba projectnya. Nah, ini dia Nadia Hanifa. Bisa dilihat tampilan awalnya. Terusnya kita ke menu-menu, ada home, ini halaman utama. Pertemuan sampai pertemuan 12. Kita coba buka pertemuan 4. Pertemuan 5. Oke, terusnya pertemuan berapa lagi ya, misalnya kan kita coba pertemuan 11. Terusnya pertemuan yang terakhir, pertemuan 12. Oke, ini yang kita buat. Dan gimana kalau misalnya udah semua kita buka, kita langsung ke home. Nah, ini dia tampilan akhirnya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.